Jadi kita bisa tahu kapan terjadi kerusuhan ras karena ada videonya. Kita juga bisa tahu bahwa ada pembakaran yang terjadi di dalam negeri, terutama di rel kereta api, karena ada banyak videonya. Kita melihat banyak bukti bahwa orang-orang di dalam Rusia tidak bahagia. Di dalam Rusia sendiri, kita melihat ada peningkatan ketegangan, peningkatan pertikaian, terutama di kalangan oligarki. Hal ini terlihat pada politisi Dagestan di pemerintahan Rusia yang kini berselisih dengan Kadyrov, kepala Chechnya. Dan fakta bahwa hal ini menjadi sangat terbuka dan pertikaian tersebut tidak disembunyikan merupakan indikasi bahwa situasinya menjadi sangat serius di Rusia. Secara historis, Putin berperan penting sebagai batu kunci bagi para oligarki. Semua orang bergantung padanya dan Ian dengan tekanan besar pada mereka. Dia jadi penengah dan mencegah pertikaian, tapi kini dia mulai mundur dari peran itu. Sepertinya dia belum sadar situasinya memburuk dan konflik antar oligarki bisa saja berubah jadi pertumpahan darah kapan saja. Jangan lupa tekan tombol suka. Dukungan Anda sangat membantu karena beberapa video kami mungkin tidak disukai bot Putin. Selamat datang, hari ini kita bersama Jason Gismot lagi. Dia tamu pertama kami dan juga yang pertama diundang kembali. Jason adalah koresponden khusus di Keypost. Selamat datang dan selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Baik, mari kita mulai. Pagi ini Anda membagikan laporan soal masalah ekonomi yang dihadapi rezim Putin yang menimbulkan konflik di antara oligarki dan bisa memaksa Putin mundur dari Ukraina. Bisa dijelaskan lebih lanjut tentang laporan itu? Ada beberapa hal di Rusia saat ini yang menurut saya kurang mendapat perhatian di Barat. Ekonomi Rusia saat ini sangat kacau. Meski Rusia klaim ekonominya tumbuh, kenyataannya mereka menyembunyikan fakta suram. Inflasi real di Rusia kini sekitar 27 menurut Profesor Hanke dari Universitas Johns Hopkins. Ekonomi Rusia juga sangat bergantung pada minyak dan gas. Sampai-sampai apa yang sedang terjadi sekarang dengan situasi Organization of the Petroleum Exporting Countries Plus, Arab Saudi, mengatakan bahwa mereka akan mulai memproduksi minyak dalam volume yang lebih tinggi untuk menurunkan harga. Untuk menghukum negara yang gagal mempertahankan target $100 per barel. Namun, anggaran nasional Rusia didasarkan pada harga $72 per barel. Dan sekarang tampaknya harga tersebut bisa turun serendah $1 per barel. Hal ini akan menyebabkan defisit besar bagi Rusia dan memaksa mereka mendevaluasi rubel, diperkirakan nilainya bisa turun jadi sekitar 122 hingga 135 per dolar. Bayangkan, orang Rusia mengalami 20-35% dan inflasi 27%. Itu masalah domestik yang signifikan dan Rusia belum cukup berupaya memperlambatnya. Bank sentral tetap menaikkan suku bunga. Sekarang suku bunganya 21 padahal sebelumnya 8 dan itu berlangsung cukup lama. Pemerintah membagikan kredit pemilikan rumah seperti membagikan permen dan sekarang hal itu telah menciptakan gelembung besar di industri hipotek yang seperti semua gelembung pada akhirnya akan pecah. Banyak ekonom kini memperhatikan Rusia dan sadar situasi bisa berubah drastis dengan cepat. Di dalam Rusia sendiri, kita melihat ada ketegangan yang meningkat, pertikaian yang semakin sering terjadi, terutama di kalangan oligarki. Kita melihat hal itu terjadi sekarang dengan para politisi Dagestan yang saat ini berada di pemerintahan Rusia, dan mereka berselisih dengan Kadyrov, yang merupakan kepala Chechnya. Dan fakta bahwa hal ini menjadi sangat terbuka dan pertikaian tersebut tidak lagi disembunyikan, merupakan indikasi bahwa situasinya benar-benar menjadi sangat serius di Rusia. Secara historis, peran utama Putin bagi oligarki adalah sebagai penopang utama. Semua bergantung padanya dan tekanan tertuju padanya. Dialah alasan mereka tidak bertikai, karena dia yang mengatur segalanya. Tapi kita melihat dia mundur dari peran itu. Sepertinya dia tidak sepenuhnya sadar bahwa situasinya semakin memburuk. Pertikaian antar oligarki sangat mungkin dan bisa berdarah kapan saja. Situasi di Arab Saudi, saya tahu Arab Saudi dan Rusia sedikit berselisih soal produksi minyak. Jadi kenapa Rusia tidak mengikuti pedoman Organization of the Petroleum Exporting Countries? Bukankah mereka justru diuntungkan jika harga minyak naik? Jadi apa dilemanya? Jadi Rusia adalah situasi yang menarik. Mereka sudah mengatakan bahwa mereka berencana memproduksi lebih sedikit minyak untuk menutupi keluhan yang dimiliki Arab Saudi ini. Faktanya, sepanjang 2022
Hingga hampir 2024, Rusia terus mencari sumber uang karena pilihan mereka terbatas. Dengan sanksi itu, Rusia sangat terbatas. Dan menyingkirkan minyak, menjual minyak adalah pilihan terbaik yang mereka punya, jadi mereka terus melakukannya. Itu menjadi jauh lebih menantang bagi mereka karena faktanya dalam banyak kasus hal itu tidak dilakukan secara legal. Namun, mereka tetap menjual minyak dalam jumlah besar sebagai salah satu cara terbatas untuk mendapat uang tunai. Saya bersama kembali sedikit ke fokus sebelumnya. Kami telah melihat banyak laporan tentang perang saudara antara pemimpin Chechnya dan miliarder Dagestan. Seberapa besar ancaman dan masalah bagi Putin? Lalu bagaimana perkembangan perang saudara itu? Di Rusia, ada banyak ketegangan, termasuk masalah dengan Kadyrov, kepala Chechnya, yang berusaha mengambil alih perusahaan besar bernilai ratusan juta dolar. Namun, lawannya adalah orang Dagestan di pemerintahan Rusia. Mereka tak ingin Kadyrov mengambil alih bisnis, dan pertikaian di antara mereka tampak serius. Selain itu, minggu lalu terjadi kerusuhan ras besar di Chelyabinsk dan beberapa wilayah lain Rusia. Kita sudah melihatnya, ada berbagai jenis kekerasan yang terjadi, tapi juga kita melihat minggu lalu di Chechnya sendiri, di mana seseorang mulai menembaki pasukan Rusia yang ditempatkan di sana. Jadi di dalam Rusia, ada banyak hal yang terjadi yang menunjukkan bahwa keadaan di Rusia tidak berjalan dengan baik. Saya pikir begitu. Media Rusia juga enggan memberitakan hal ini. Ya karena ada pemikiran bahwa itu bisa menyebabkan lebih banyak, seperti lebih banyak kekerasan dan lebih banyak orang mendapatkan ide tersebut. Jika Anda memberitakan apa yang terjadi di dalam Rusia, Pihak berwenang Rusia berusaha menutupi kenyataan bahwa situasi tidak baik. Mereka percaya Rusia baik-baik saja dan masyarakat hidup nyaman. Namun, kita tahu itu tidak benar, karena banyak orang mengunggah video saat kejadian berkat Telegram. Jadi kita bisa tahu ketika ada kerusuhan rasial terjadi karena ada videonya, kita bisa tahu bahwa ada pembakaran yang terjadi di dalam negeri, terutama di jalur kereta api karena ada banyak videonya. Banyak bukti menunjukkan orang di Rusia tidak bahagia. Banyak yang mengira orang Rusia sangat tenang dan takkan berani melawan Putin. Saya setuju, tidak berharap ada protes besar di negara itu, tapi mengira rakyat mendukung pemerintah jelas salah. Kita tahu itu dari banyak hal. Kita bisa melihatnya di hasil pencarian Andex, hasil pencarian Google, tapi kita juga bisa melihatnya di, contohnya, tahun lalu saat Prigozhin, pemimpin Wagner, masuk ke Rostov, kami langsung menyadarinya. Orang-orang tidak, Anda tahu, berkata, pulanglah, atau jangan menggulingkan pemerintah, atau kami mencintai Putin, kami mendukungnya, tidak. Orang-orang membawakan dia makanan, mereka membawakan anggur untuk para tentaranya, mereka membawakan air untuk para tentaranya, mereka menyambut mereka sebagai pahlawan. Itu mungkin pertanda buruk. Kota ini adalah markas Komando Selatan Rusia, pusat militer perang di Ukraina, tapi warganya justru mendukung pemberontak anti pemerintah. Banyak indikasi menunjukkan ada gejolak di Rusia yang tak tampak jelas dari sini. Namun, hal ini bisa drastis mengubah tindakan Rusia jika situasi memuncak. juga kerusuhan yang terjadi di wilayah etnis Rusia. Kita tahu bahwa banyak tentara berasal dari wilayah itu, dan banyak tentara yang tewas. Saya penasaran seberapa besar kedua hal itu saling berkaitan. Apakah itu berdampak atau malah semakin meningkat? Rusia sebenarnya beroperasi layaknya kekuatan kolonial. Secara teknis, semua warga negara di Rusia seharusnya diperlakukan setara. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Misalnya, Buryatia adalah contoh yang bagus. Orang Buryat adalah kelompok kecil, sekitar 550.000 jiwa di dunia, dan tinggal di wilayah bernama Buratia. Jika kamu berasal dari sana, kemungkinanmu 75 kali lebih besar tewas di perang Ukraina dibanding pria Moskow. Alasannya, orang Buryat berpenampilan Asia dan beragama Buddha, sehingga bagi orang Moskow mereka terasa asing. Mereka hampir seperti orang asing, dan di mata pemerintah Rusia, mereka jauh lebih mudah dikorbankan dibandingkan dengan orang Rusia etnis, yang sangat ditakuti oleh Vladimir Putin jika sampai membuat mereka marah. Kita akan segera membahas tentara Korea Utara. Sebelumnya saya membaca laporan tentang ibu-ibu Rusia yang memaksa Putin bernegosiasi, misalnya untuk pertukaran tahanan, khususnya tentara yang tertangkap Ukraina di Kursk, karena mereka tak menduga ditangkap oleh Ukraina, bukan? Saya tidak tahu apakah ada contoh serupa sebelum Uni Soviet runtuh saat ibu-ibu Rusia memprotes perang Afghanistan.
Apakah itu sekadar mencari kesamaan yang tak ada, atau justru tanda sesuatu besar akan datang? Jadi para ibu Rusia memang selalu aktif, dan sebenarnya itu mungkin cukup universal. Itu benar di tahun 80-an, benar di tahun 1990-an, dan masih benar sampai hari ini. Dan sangat sulit untuk marah kepada mereka. Pemerintah tidak menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki terhadap mereka, karena itu akan terlihat sangat buruk. Ketika seseorang di luar sana berkata, "Bawa pulang anak saya," lalu Anda memasukkan mereka ke penjara. Jadi pemerintah harus memberikan semacam respons yang lebih moderat kepada mereka. Namun secara keseluruhan, hal ini semakin menarik perhatian publik pada fakta bahwa Rusia sebenarnya tidak berjalan sebaik yang mereka ingin orang lain percayai dalam perang di Ukraina. Fakta bahwa sekitar 1.000 km persegi Oblast Kursk, Rusia, kini diduduki Ukraina sangat mengejutkan. Bagi orang Rusia sendiri, sulit percaya Rusia kini menjadi pihak yang diduduki. Ya, Putin menjadi pemimpin pertama yang diserang sejak Perang Dunia Kedua. Bukan 3 hari perang yang ia inginkan. Ya, benar nggak? Berita utama sekarang adalah pasukan Korea Utara berada di Rusia, dan baru-baru ini mereka mengonfirmasinya. Mereka bilang, kami berhak kirim pasukan. Putin mengonfirmasi itu urusannya. Namun menurutku jika NATO kirim pasukan atau bantu Ukraina, itu juga jadi urusan Rusia. Jadi menurutmu seberapa besar eskalasi ini? Sebelum panggilan ini, NATO sudah mengonfirmasi. Itu konfirmasi pertama dari mereka. Jadi, tentara Korea Utara yang ada di Rusia saat ini, ada pertanyaan tentang apa yang mereka lakukan di sana, dan sudah jelas bahwa mereka ada di sana untuk membantu militer Rusia. Sebenarnya, bagaimana caranya? Beberapa orang pikir mereka dikirim ke sana hanya sebagai gelombang daging, tapi saya tidak setuju. Saya rasa Korea Utara tidak mungkin mengirim 10.000 orang hanya untuk ditembak mati, dan ada beberapa alasannya. Pertama, Rusia di daerah panas bisa kehilangan sampai 1.000 orang per hari. Bayangkan saja Pokrovsk di Ukraina Timur. Rusia kehilangan, terluka, atau tewas sekitar 1.000 orang per hari. Jadi kalau ada 10.000 orang Korea ya, dalam 1,5 minggu mereka akan habis. Itu bukan investasi yang bagus untuk siapapun. Namun, saya rasa lebih mungkin mereka datang untuk memberi bantuan teknis. Contohnya, sistem rudal yang berpengalaman dimiliki atau berasal dari Korea Utara. Atau mereka ke sana untuk belajar berperang, apalagi musim dingin mulai tiba. Korea Utara tidak terlibat perang sejak Perang Korea berakhir lebih dari 70 tahun lalu. Mereka kini berupaya mengumpulkan pengalaman agar memahami peperangan nyata. Jadi menurut saya, kemungkinan besar orang-orang Korea Utara ada di sana untuk membantu dalam hal teknis, bukan sekadar menjadi infanteri biasa atau umpan meriam. Bagaimana sikap Tiongkok setelah pertemuan BRICS? Apakah mereka tidak suka Korea Utara ada di Rusia karena perang makin meluas? Itu mungkin akan merugikan, saya rasa, ketersediaan ekonomi Tiongkok. Sulit membayangkan Tiongkok senang Korea Utara kini lebih dekat dengan Rusia. Pada saat yang sama, mungkin ini memberi Tiongkok sebuah peluang. Alasannya, Tiongkok dapat menjadi perantara antara Barat, Korea Utara, dan Rusia, karena sangat cocok untuk peran tersebut. Jadi menurut saya, jika kita melihat apa yang sedang coba dilakukan Tiongkok, terutama mengingat fakta bahwa mereka semakin sering membicarakan Taiwan, mereka mungkin merasa bisa jadi pembawa perdamaian penting di Asia, bahwa stabilitas hanya tercapai lewat mereka dan tak mungkin tanpa Tiongkok. Saya pikir Tiongkok punya tujuan strategis, tapi kita belum tahu apa tujuannya. Juga tadi sedikit lebih awal, Bringer Prokhovsk. Terakhir kita bahas Rusia sebagai negara mafia. Saya juga menonton salah satu video Anda yang akan saya tautkan di atas dan bawah. Anda juga menyebutkan beberapa poin menarik yang belum saya lihat di Twitter, salah satunya soal tambang batu bara. Dan seperti ini sebenarnya bukan hanya soal perebutan tanah, ini benar-benar seperti imperialisme lama. Sepanjang perang ini, kita melihat bahwa Rusia selalu melakukan satu hal, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin sumber daya alam. Rusia tidak hanya melakukan ini di Ukraina, tetapi juga di Afrika. Namun, di Ukraina, hal ini sangat jelas, terutama sejak invasi tahun 2022 dimulai. Dan, jika Anda melihatnya di peta, dan Anda melihat peta pada saat yang sama. Di mana sumber daya alam terpenting Ukraina? Ada tumpang tindih, dan alasan mengapa ada tumpang tindih adalah karena Rusia ingin mengambil alih sumber daya alam Ukraina dan basis industrinya, dengan harapan tanpa itu Ukraina akan hancur. Namun,
Itu juga memungkinkan Rusia menguasai pasar dengan berbagai barang. Rusia berusaha mengambil alih semuanya. Dan salah satu contohnya yang masih kita lihat sampai hari ini di Purkhorsk, Ukraina, sebuah kota di timur, di mana Rusia kehilangan hingga 1.000 tentara per hari untuk merebutnya. Seseorang mungkin bertanya, mengapa mereka berjuang begitu keras untuk sebuah kota yang sebenarnya tidak memiliki nilai strategis militer yang besar? Dan jawabannya tentu saja sederhana. Ukraina adalah tambang batu bara terbesar di negara itu, dan sangat penting untuk memiliki batu bara tersebut agar bisa memproduksi baja yang dulunya merupakan sepertiga dari seluruh ekspor Ukraina. Sekarang, dengan menguasai tambang itu, dan mari kita bayangkan tambang itu berada di tangan Rusia. Artinya, produksi batu bara Ukraina per tahun turun dari 7 juta menjadi sekitar 2,5 atau 3 juta metrik ton. Sebagai perbandingan, Rusia memproduksi sekitar 12 juta metrik ton per tahun. Baja termasuk sedikit industri yang Uni Eropa enggan beri banyak sanksi karena Eropa banyak membeli baja dari Rusia. Jadi, jika Rusia berhasil membuat Ukraina tak lagi kompetitif, karena jika Ukraina tidak memiliki cukup batu bara, mereka harus mengimpor batu bara, dan jika mereka mengimpor batu bara, maka baja menjadi terlalu mahal untuk dijual di pasar. Dengan membagi pasar dan mencegah Ukraina bersaing, Rusia bisa bersaing di Eropa, sesuai tujuannya. Sekali lagi, ini soal ekonomi, dan bahkan bukan negara Rusia. Pada akhirnya, para oligarki di Rusia yang akan mendapatkan keuntungan dari ini. Namun, Putin ingin mereka tetap senang agar mendukungnya. Ini juga saya rasa memunculkan teori menarik yang saya baca di awal perang. Intinya Rusia nggak ingin semua negara pasca Soviet bergerak ke Eropa. Karena kita telah melihat, terutama dengan Polandia, di mana pertumbuhan ekonomi yang mereka alami selama dekade terakhir itu benar-benar luar biasa. Dan jika Ukraina mulai tumbuh seperti itu, rakyat Rusia akan melihat ke perbatasan mereka dan melihat. Ya, pada dasarnya seperti yang kita alami di era Soviet, di mana Anda melihat ke seberang perbatasan di Jerman Barat, dan di sana jauh lebih baik, kehidupan jauh lebih baik. Saya rasa para pemimpin Rusia tidak mampu, karena mereka tahu negara yang bergerak ke barat akan punya prospek ekonomi lebih baik. Benar sekali, saya setuju dengan Anda. Faktanya adalah, Rusia sendiri tidak ingin penduduknya menyadari betapa jauhnya kehidupan yang lebih baik di tempat yang bukan Rusia. Ketika Anda melihat keluar, bekas Republik Soviet seperti negara-negara Baltik kini telah bergabung dengan Uni Eropa. Mereka anggota NATO yang makmur, sukses, rakyat bahagia, dan kualitas hidup terus meningkat tiap tahun. Rata-rata orang Rusia tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk dirinya sendiri. Orang Eropa rata-rata menghabiskan 15% pendapatan untuk makanan, sedangkan orang Rusia lebih dari 50%. Kebanyakan orang Rusia miskin, dan kondisi ekonomi di Rusia membuat keadaan makin buruk. Yang terpenting, Kremlin sebenarnya tak mampu meningkatkan kehidupan warganya. Pada titik ini, korupsi sistematis membuat seluruh sistem Rusia dibangun sedemikian rupa, sehingga tidak bisa berubah. Itulah sebabnya kediktatoran runtuh, karena tak mampu beradaptasi dengan perubahan. Saya rasa ke depan Rusia akan makin sulit menjaga kebahagiaan rakyatnya. Terutama ketika mereka bisa melihat ke tempat lain dan melihat bahwa dunia sebenarnya bisa menjadi tempat yang lebih baik jika Anda tidak memiliki pemimpin yang buruk, seperti yang dimiliki Rusia. Namun pada era Soviet juga, dan bahkan sekarang, satu hal yang setidaknya bisa ditawarkan Rusia kepada sekutunya adalah dukungan militer, senjata, dan sebagainya. Namun belakangan hal ini bisa merusak reputasi mereka, terutama usai serangan Israel di Iran saat pertahanan udara Rusia tampaknya tak mampu mendeteksi F-35. CRSM itu menunjukkan perbedaan teknologi. Seberapa besar dampaknya terhadap reputasi Rusia dan juga sekutu-sekutu Rusia yang membeli peralatan mereka? Menurut saya, reputasi militer Rusia di dunia terpukul besar. Kini jelas Rusia tak mampu menuntaskan invasi penuh ke Ukraina. Bayangkan Ukraina saat ini, sebuah negara dengan populasi yang tinggal di bagian bebas negara tersebut, mungkin sekitar 25 juta orang atau lebih. Rusia dengan 140 juta penduduk tetap gagal menyelesaikan tugasnya, menandakan militer Rusia punya masalah besar. Namun sejauh menyangkut teknologi, kita telah melihat dengan jelas dalam perang di Ukraina bahwa teknologi Barat jauh lebih unggul daripada apapun yang dimiliki Rusia. Teknologi yang diberikan ke Iran, seperti pertahanan udara, ternyata tidak berfungsi seperti yang dijanjikan Rusia. Saya rasa Rusia akan makin sulit menemukan pembeli perangkat keras militer mereka.
Rusia tidak kompetitif di ekonomi modern. Bagaimana serangan Israel mencerminkan militer Iran? Apakah Anda ingin membahasnya sedikit? Menurut saya, saat ini sudah jelas bagi pemimpin Iran. Mereka terlalu percaya diri, dan saya pikir mereka, Anda tahu, mereka terlalu lama mempercayai propaganda mereka sendiri, bahwa mereka adalah negara yang kuat, bahwa mereka bisa menghancurkan Israel. Kenyataannya ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Kita melihat sekarang bahwa Hizbullah telah dilenyapkan. Akan semakin sulit bagi Iran untuk bisa mempertahankan pengaruh sebesar yang mereka miliki di wilayah tersebut. Iran tetap penting di kawasan, namun seperti Rusia, mereka juga mengalami kemunduran besar. Dan kedua negara itu sekarang menyadari bahwa militer mereka bukanlah sumber kebanggaan besar seperti yang mereka kira selama ini. Kita hanya bisa berharap Korea Utara segera memiliki keyakinan yang sama. Juga, eskalasi besar lainnya, setidaknya menurut saya adalah Rusia membantu Houthi dengan data satelit untuk menyerang kapal sipil. Saya merasa kita sudah banyak belajar soal Rusia. Pemerintah juga tak ingin bereaksi hanya berdasar laporan media, tapi izin Presiden Korea Utara. Dan sekarang ini, apakah akan ada respons yang lebih keras dari Barat? Rusia diketahui membantu teroris menyerang jalur pelayaran. Itu merugikan perdagangan Barat, apalagi karena mereka mendukung Houthi dan kelompok teroris lain. Rusia sudah lama bekerja sama dengan teroris dan tidak malu melakukannya. Kamu ingat? Hanya beberapa hari setelah serangan 7 Oktober di Israel, pimpinan Hamas pergi ke Moskow untuk berkonsultasi dengan pemerintah di sana. Hizbullah sangat dekat dengan pemerintah Iran, dan Rusia juga tidak keberatan bekerja sama dengan mereka. Dalam kasus ini, Rusia terus melakukan perang asimetris terhadap Barat dengan membantu organisasi teroris menyerang kepentingan serta finansial Barat di Timur Tengah. Tujuannya menimbulkan penderitaan dan kekacauan lebih besar. Namun saya pikir karena Barat jauh lebih unggul dibandingkan kemampuan Rusia, Barat akan mampu pertama melacak kelompok Houthi dan juga mengungkap lebih jauh lagi hubungan yang mereka miliki dengan Moskow. Berbicara tentang peperangan osteometrik, sepertinya Rusia sangat ahli dalam peperangan informasi, dan tampaknya kita di Barat hanya berusaha mengejar ketertinggalan. Dan mereka menyebarkan sesuatu, selalu lembaga-lembaga di sini mencoba membantahnya, menjelaskan kepada publik bahwa itu palsu, itu berasal dari Rusia. Namun saat itu, Rusia sudah beralih ke hal baru yang tersebar di media sosial. Seberapa besar dampaknya terhadap pemilu kita, dan seberapa besar itu membantu Rusia? Jadi Rusia sudah mengambil kesimpulan beberapa waktu lalu. Itu adalah kesimpulan yang sangat cerdas. Mereka sadar, dalam pertempuran Anda harus memilih medannya sendiri, bukan membiarkan musuh yang menentukan jalannya perang. Jika terjadi konflik dengan NATO, mereka tahu perang konvensional tidak menguntungkan karena teknologi Amerika jauh lebih maju dari Rusia. Namun, mereka bersaing dan ingin berperang di ranah informasi. Jadi kita melihat bahwa Rusia terus menggunakan propagandanya yang jelas mempengaruhi pemilu, tapi juga memicu ketegangan etnis, agama, dan lainnya. Di seluruh Eropa dan di seluruh Amerika, Serikat Kanada, dan kita juga tahu sekarang di Afrika dan Amerika Latin, ini sangat murah dan juga kecil kemungkinan untuk dihukum. Jika Rusia menyerang ibu kota NATO, pasti akan ada respons militer sangat keras hampir seketika. Tapi jika Anda hanya mampu memanipulasi pemilu di negara lain, itu sangat murah. Pertama, tapi juga kedua, Anda tidak mungkin dihukum karena siapa yang akan memulai Perang Dunia III hanya gara-gara sesuatu di internet? Kemungkinan besar tak ada yang mengejar mereka, jadi mereka tahu bisa terus bekerja sama dengan pelaku nakal, peretas, dan propagandis. Untuk mempengaruhi apa yang terjadi di Barat dan benar-benar tidak menghadapi konsekuensi apapun. Campur tangan dalam pemilu tidak hanya terjadi di Barat, seperti pemilu Georgia yang baru saja usai. Ada kontroversi besar soal hasilnya, di mana partai pro-Rusia menang meski exit poll menunjukkan sebaliknya. Menurut Anda, bagaimana ini akan berkembang? Baik di Moldova maupun Georgia, Rusia berupaya mempengaruhi hasil pemilu. Sekarang, dalam kasus Georgia, sudah mulai terjadi protes dan pihak oposisi menolak untuk menerima hasil pemilu. Presiden Georgia juga menyebut hasil pemilu dipalsukan dan menuduh aktor Rusia sebagai dalangnya. Rusia jelas aktor jahat
dan tahu demokrasi adalah peluang besar bagi mereka. Mereka bisa mencoba mencuri hasil pemilu seperti di Georgia. Namun, ini membuat mereka memicu perdebatan yang berubah jadi kebencian, sehingga orang-orang tidak lagi membahas pemilu dan malah saling membenci. Bagi Rusia, dalam banyak pemilu, pemenang tidak sepenting dampaknya bagi masyarakat. Jika pemilu bisa memecah belah warga hingga tak lagi bersatu, itu sudah menjadi kemenangan bagi Rusia. Apakah Rusia mungkin akan berperang dengan NATO? Rusia akan sangat tidak bijaksana untuk memulai perang dengan NATO karena sederhananya mereka sadar mereka tidak akan menang. Kalau mereka tak bisa menang di Ukraina, mengalahkan NATO jelas tidak realistis. Ini perang konvensional sejauh ini. Apakah Rusia akan perang dengan NATO? Menurut saya, Rusia sudah berperang dengan NATO. Rusia kini aktif berperang melawan NATO dan pengaruh global negara-negara NATO. Tapi sayangnya, para pemimpin kita tidak mau mengatakan itu secara terbuka. Mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka bisa melihat apa yang dilakukan Rusia di Afrika, Amerika Latin, Asia, dan jelas di Ukraina, tapi mereka tidak mau mengatakan bahwa Rusia sedang berperang, karena itu berarti harus ada respons yang sangat tegas. Dan mereka berharap dengan diam saja dan tidak membesar-besarkan, Rusia akan mulai bersikap baik dan tidak akan menimbulkan masalah lagi. Itu sungguh tidak masuk akal. Vladimir Putin semakin berani saat melihat garis merah barat tak berarti apa-apa. Itu justru mendorong dia bertindak lebih agresif terhadap Eropa dan Amerika Serikat karena kita menolak melawannya. Konferensi tingkat tinggi Brazil, Rusia, India, China, South Africa baru saja digelar. Saya paham ini bukan tandingan NATO, melainkan kelompok ekonomi. Apa hal penting yang bisa diambil dari peristiwa ini? Rusia ingin Brazil, Rusia, India, China, South Africa jadi tandingan NATO dan mirip Uni Eropa di antara negara-negara itu. Namun kenyataannya, itu takkan terjadi karena banyak alasan. Pertama dan yang paling utama, sebagian besar negara di dalam Brazil, Rusia, India, China, South Africa melakukan lebih banyak perdagangan dengan negara-negara barat daripada dengan negara-negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa lainnya. Secara ekonomi, lebih masuk akal tidak hanya bergabung dengan negara berkembang lain. Rusia berharap dapat meyakinkan negara besar seperti Tiongkok meninggalkan dolar Amerika Serikat atau melakukan hal yang akhirnya merugikan ekonomi Tiongkok. Dan Tiongkok secara konsisten selama bertahun-tahun menolak karena Tiongkok tentu saja selalu akan bertindak demi kepentingan nasionalnya, pertama dan utama. Rusia berusaha membujuk negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa lain mengambil risiko besar. Namun sejauh ini tampaknya gagal. Sempurna. Terima kasih banyak Jason, terutama karena Anda sudah bersedia hadir. Saya sangat menghargainya dan saya yakin penonton juga akan menghargainya. Secara pribadi, saya sangat merekomendasikan kanal Anda. Saya belajar hal baru yang tidak saya temukan di media lain, jadi akan saya tautkan di sini dan di kartu di atas. Jadi saya sangat merekomendasikan kalian untuk melihatnya dan berikan dia subscribe. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya.